Bagaimana pandangan Anda terkait dengan rendahnya persentase kemitraan begitu antara peternak lokal dengan IPS yang pada saat ini sedang terjadi? Tadi kan kalau dari penjelasannya Pak Teguh, di mana DPN sebenarnya menuntut atau meminta pemerintah untuk mengintervensi, salah satunya lewat Inpres atau peraturan presiden begitu supaya aturannya lebih jelas. Kalau pendapat Anda bagaimana Bu Eliza? Ya, sebetulnya pemerintah ini sudah membuat regulasi ya melalui Permentan itu dikeluarkan tahun 2018, yang mana itu memuat ada kemitraan antara para peternak lokal dengan IPS. Nah, tapi karena tidak jelas di situ bagaimana mekanisme reward and punishment jika IPS ini tidak menyerap susu dari para peternak lokal, ini menyebabkan sampai sekarang itu nggak lebih dari 20% IPS yang menjadi kemitraan dengan para peternak lokal kita. Jadi memang betul tadi kata Pak Teguh sampaikan bahwa bargaining position peternak lokal kita ini sangat lemah. Dan terlebih lagi kan 80% para peternak lokal kita ini kan skala kecil. Nah, sehingga adanya keterbatasan penerapan teknologi ketika mereka memproduksi susu. Nah, sehingga inilah yang seringkali kualitas dari susu yang dihasilkan oleh para peternak lokal ini tidak memenuhi spesifikasi yang disyaratkan oleh perusahaan susu. Nah, disinilah perlunya pemerintah hadir untuk mendampingi para peternak lokal ini untuk upgrade, untuk bisa mereka menghasilkan produk yang berkualitas. Nah, disinilah pentingnya menambah jumlah penyuluh, karena jumlah penyuluh ini amat sangat terbatas, dan para peternak lokal kita ini perlu dibantu dari berbagai sisi. Tidak hanya dengan membagikan bibit sapi perah aja gitu ke para peternak lokal, tapi juga harus ada bimbingan teknis, harus juga di teknologinya, karena itu tadi para peternak lokal kita ini kan skala kecil, mereka ini terbatas dari segi permodalan dan adopsi teknologinya. Makanya pemerintah ini harus banyak sekali mendorong inovasi teknologi agar teknologi yang digunakan oleh para peternak lokal kita ini bisa menghasilkan produksi susu yang berkualitas sehingga bisa diterima oleh IPS. Nah, tapi sebetulnya ada cara lain sih agar para peternak lokal kita ini tidak selemah itu posisinya. Misalnya itu dengan membangun industri pengolahan susu. Jadi para peternak lokal kita ini berkumpul atau membuat sebuah kelompok, itu cluster, di mana di situ dibangun industri pengolahan susunya, sehingga para peternak lokal kita ini tidak terlalu bergantung sama IPS untuk bisa mengolah susunya, sehingga bisa aman dikonsumsi. Nah, ini kan salah satu langkah menambah nilai tambah untuk para peternak lokal kita. Nah, ketika ada industri pengolahan susu tersebut, ini kan para peternak lokal kita bisa langsung menjual susu segar ini dititipkan di kantin sekolah atau misalkan di warung-warung. Nah, ini kan lebih terjangkau juga, dan ini akan pasti meningkatkan kesejahteraan para peternak lokal kita. Kalau Anda melihat tadi kan sebenarnya peraturannya sudah ada di tingkat atau di level menteri, tapi itu tadi karena kurangnya atau ketidakadaan reward and punishment. Kalau Anda melihat fenomena seperti ini, mungkin berkaca juga dari komoditas-komoditas lain. Sebenarnya reward and punishment yang ideal seperti apa sih yang harus diterapkan oleh pemerintah? Tujuannya adalah untuk itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Teguh, supaya bisa melindungi peternak lokal. Bu Eliza, silakan. Misalnya nih kan pemerintah ini dalam jangka waktu dekat akan mengimplementasikan program makan bergizi gratis, yang mana itu salah satunya ada agenda pemberian susu kepada anak-anak. Nah, ini bisa kita implementasikan. Bentuk rewardnya pemerintah ini adalah dengan melibatkan IPS menjadi vendor MBG, IPS yang sudah menjalin kemitraan dengan para peternak lokal kita. Nah, itu reward yang bisa diberikan oleh pemerintah, setidaknya dimulai dari situ dulu. Dan nanti untuk jangka menengah pajaknya bisa saja dalam bentuk insentif pajak, atau misalnya dalam hal ya bentuknya macam-macam gitu kan. Ini bisa juga dilakukan oleh pemerintah. Jadi memang sangat banyak alternatif yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Nah, dan ini MBG ini seharusnya menjadi captive market sih bagi para peternak lokal kita ya. Karena adanya MBG ini itu ada kejelasan pasar. Nah, ini kan sudah pasti produknya nanti akan diserap oleh pemerintah untuk dibagikan ke anak-anak. Nah, ini pemerintah pun kan punya niat mulia untuk swasembada susu nasional. Nah,
kita bisa mendorong para peternak lokal kita untuk bisa berekspansi, memperbesar skala produksinya, asal ada kejelasan dari sisi pasar dan juga dari sisi harga. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Teguh. Karena ketika kedua hal tersebut tidak ada jaminan pasar, tidak ada jaminan harga bagi para peternak lokal kita pun akan bingung nanti ketika mereka menambah skala produksinya, itu akan dijual kemana, diserap kemana. Nah, jadi kan ini memang perlu bauran kebijakan ya, tidak hanya dari sisi kementerian tertentu, tapi juga dari berbagai macam kementerian lembaga lainnya bisa kita bisa mencapai ke swasembada susu nasional ini. Oke, baik. Mimpi besar adalah swasembada susu nasional. Tapi kalau kita melihat fenomena yang saat ini sedang terjadi, begitu dibuangnya 200 ton susu karena tidak terserap oleh IPS. Menurut Anda, Bu Eliza, apa yang paling pertama atau yang paling urgent untuk dilakukan pemerintah? Sebenarnya apakah yang harus dilakukan meningkatkan kualitas susu nasional atau lokal terlebih dahulu kah? Atau justru memastikan mekanisme pasarnya sehat terlebih dahulu, salah satunya lewat peraturan yang diajukan, yaitu peraturan presiden atau Inpres, atau memperjelas reward and punishment-nya terlebih dahulu. Kalau menurut perspektif Anda, Bu Eliza. Ya, yang awal sekali harus urgent dibentukkan adalah payung hukumnya dulu ya. Dan ketika payung hukumnya sudah jelas, bagaimana pola kemitraan, apa saja nanti sanksi-sanksi jika perusahaan ini tidak menjalankan amanah tersebut, ini kan harus jelas dulu. Payung hukumnya udah jelas. Nah, setelah itu barulah nanti akan berdampak kepada perbaikan dari sisi ekosistem dan tata niaga persusuan nasional kita. Itu sih yang paling penting adalah dari regulasinya dulu. Nah, kemudian juga nanti dari berbagai macam kementerian lembaga ini sama-sama untuk meningkatkan dari sisi kualitas susunya juga. Dan IPS ini pun eh, mereka biasanya kan ada program CSR atau dia dalam bentuk hal seperti itu. Nah, ini kan bisa juga sekalian untuk pendampingan kepada para peternak lokal kita. Ini kan beberapa perusahaan di Jawa Barat misalnya itu juga ada beberapa yang seringkali melakukan pendampingan kepada para peternak lokal kita sehingga kualitas susunya ini bisa sesuai dengan standar di perusahaan. Jadi ini hal-hal yang bisa ditempuh untuk bisa meningkatkan kualitas susu kita.